Oke, sekarang kita akan bertualang bersama sebuah alur cerita film seru berjudul Baramuy Fighter. Film ini menceritakan kepahitan hidup seorang imigran Korea yang dalam kesehariannya selalu diremehkan. Dan saat kalah berkelahi, dirinya pun disuruh menjilat air seninya sendiri saking dihina dan diremehkannya. Namun, pada suatu titik ia memutuskan naik gunung alias berlatih hingga akhirnya tak ada satupun master bela diri yang tahan pada serangannya. Penasaran? So, tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai. Film diawali dengan memperlihatkan orang Korea yang ditawan oleh tentara Jepang. Karena Jepang harus mundur dari Korea akibat bom atom Hiroshima, maka sang jenderal melepaskan para tawanan karena sudah tak ada gunanya. Namun saat itu salah satu tawanan memakinya hingga dihajar oleh tentara Jepang dan dibalas hajar oleh seorang tawanan bernama Baedal. Melihat semangat Baedal, sang jenderal mengajaknya bertarung. Jika menang, maka Baedal dan kawan-kawan akan dibiarkan pergi hidup-hidup walaupun telah memaki tentara Jepang. Pertarungan pun terjadi, namun Baedal yang hanya bisa berkelahi ala kadarnya dengan mudah dikalahkan bertubi-tubi oleh sang jenderal. Namun untungnya, karena keadaan Jepang semakin genting akibat bom atom, mereka pun buru-buru meninggalkan Korea untuk kembali ke Jepang. Dan singkat cerita, Korea jadi negara hancur yang tak tentu nasibnya hingga Baedal pun menjadi seorang imigran di Jepang yang bekerja serabutan demi bertahan hidup. Saat itu, ia melihat gerombolan Yakuza yang mulai menindas para pedagang. Jiwa keadilannya pun bangkit hingga Baedal pun bertarung. Pada akhirnya, ketua Yakuza dengan cepat mengarahkan pedang ke leher Baedal yang tanpa waktu lama membuat nyalinya ciut hingga ngompol karena ketakutan, sambil disaksikan oleh seluruh orang di sana. Belum selesai sampai situ, ketua Yakuza pun menyuruh Baedal untuk sujud sambil menjilat air seninya sendiri yang menciprati sepatu Yakuza tersebut. Dengan menahan malu, ia pun melakukannya hingga datanglah seorang penyelamat misterius yang mampu bertarung mengalahkan satu persatu anggota Yakuza sambil disaksikan oleh Baedal yang bersembunyi dari kejauhan. Ketua Yakuza pun memilih mundur melihat anggotanya tak berdaya. Setelah semuanya usai, Baedal pun akhirnya dibawa ke perkumpulan imigran Korea oleh sang penyelamat misterius yang bernama Bumso. Bumso adalah tokoh yang dihormati karena menaungi orang-orang Korea di Jepang. Ia pun dikenal sebagai ahli bela diri, hingga akhirnya Baedal memohon untuk diajarkan. Tapi tak semudah itu. Semalaman dalam guyuran hujan, Baedal berlutut memohon diajarkan hingga esok paginya. Barulah Bumso memberi Baedal pakaian bela diri serta sebuah buku yang berisi filosofi untuk apa bela diri sebenarnya. Hari-hari pun berlalu dengan menyenangkan di mana Baedal sibuk bekerja sebagai tukang becak sekaligus berlatih di waktu senggangnya. Hingga tibalah saat-saat yang sama sekali tak terduga. Pada malam itu, anggota Yakuza rupanya berencana melakukan balas dendam dengan mendatangi pusat perkumpulan imigran Korea, lalu membuat onar sambil mencari Bumso yang tanpa waktu lama tentu bertarung untuk membela diri. Tapi jumlah yang terlampau banyak perlahan membuat Bumso kewalahan hingga saat lengah itulah sang ketua Yakuza menebasnya hingga Bumso menghembuskan nafas terakhir. Tak lama kemudian, Baedal baru saja datang dari rutinitas kerjanya sebagai tukang becak. Ia hanya bisa menangis bersama para imigran lainnya. Esok paginya, Baedal nekat berangkat seorang diri ke markas Yakuza untuk balas dendam. Tapi setelah di jalan rupanya yang lain mengikuti dan Yakuza pun sudah siap dengan kemungkinan tersebut. Hingga tawuran pun tak dapat dihindarkan lagi.
Di tengah hujan mereka saling baku hantam. Semua saling berusaha menghabisi satu sama lain hingga akhirnya salah satu teman Baidal berhasil menusuk ketua Yakuza dengan mengorbankan dirinya sendiri hingga dipukuli habis-habisan. Pada akhirnya tawuran pun perlahan terhenti saat kehadiran polisi di lokasi. Dan singkat cerita, Baidal yang merasa telah kehilangan segalanya karena dirinya tak cukup kuat, akhirnya memutuskan untuk pergi naik gunung untuk benar-benar fokus berlatih mati-matian. Berbagai ujian datang, mulai dari cuaca dingin luar biasa hingga metode latihan dari buku yang luar biasa sulit untuk diikuti. Baidal pun hanya bisa makan kacang-kacangan sambil menangisi nasibnya hingga sempat terpikir untuk menyerah. Namun, lambat laun pikirannya mulai tenang hingga ia pun kembali memulai latihannya dengan tekun, sabar, dan lebih fokus. Pelan-pelan ia melatih bagian tubuhnya agar kuat menahan rasa sakit. Hingga setelah sekian lama, akhirnya Baidal berhasil melakukan setiap metode latihan yang harus ia lewati. Bahkan batu yang keras pun sudah bukan tandingan bagi tubuh Baidal. Dan tibalah, akhirnya Baidal turun gunung. Dengan pakaian compang-campingnya, Baidal mendatangi sebuah dojo karate dan dengan sopan meminta lawan untuk bertarung. Ketua dojo pun merendahkan lalu memaki Baidal dengan sebutan tukang ngompol yang tersebar ke penjuru kota. Baidal tetap sabar hingga akhirnya permintaannya pun dipenuhi untuk latih tanding. Dan satu persatu lawannya tumbang dalam sekali serang. Semua lawannya jatuh gemetaran lalu tibalah bagi si ketua dojo yang dengan sombong tapi sebenarnya takut akhirnya maju melawan Baidal. Dan ya, pada akhirnya dojo tersebut pun tunduk pada Baidal. Berita itu pun dengan cepat tersebar hingga sampai pada jenderal Jepang yang dulu sekali sempat mengalahkan Baidal. Kali ini, kemanapun Baidal pergi menantang setiap perguruan, ia dibuntuti oleh wartawan. Semua aliran bela diri yang ia temui dilawan hingga mereka malu dan menurunkan papan namanya sendiri. Walaupun kemenangan demi kemenangan telah didapat, Baidal tak pernah berhenti berlatih walaupun cuacanya ekstrim. Ketua seni bela diri saat itu alias sang jenderal pun terpaksa mengadakan konferensi pers dan mengatakan bahwa bela diri Baidal bukanlah karate yang terhormat. Nah, sedikit info bahwa film ini terinspirasi dari kisah nyata. Choi Baidal adalah penemu karate aliran Kyokushin yang masih terkenal hingga saat ini. Selama di Jepang, Baidal pun akhirnya mengubah namanya menjadi nama Jepang yaitu Masutatsu Oyama. Oke, kembali ke film. Baidal menjadi semakin populer hingga membuat orang-orang meragukan karate asli Jepang. Sayangnya, saat itu oknum Jepang akhirnya mulai melakukan hal licik. Salah satu teman Korea Baidal dianiaya sekaligus sebagai perantara untuk menyampaikan tantangan terbuka bagi Baidal untuk berduel langsung dengan sang jenderal di depan umum. Dan tentu saja, Choi Baidal datang ke lokasi yang telah ditentukan dengan tenang, lalu disambut dengan dianggap remeh oleh sang jenderal yang merasa paling kuat karena telah belajar karate asli Jepang sejak umur 5 tahun. So, dengan demikian, pertarungan untuk menentukan siapa yang terkuat dimulai. Barulah terlihat kekuatan fisik dan teknik dewa dari karate aliran Kyokushin hingga sang jenderal mati kutu tak berdaya.
Ujung-ujungnya, sang jenderal dan para pengikutnya pun memberi hormat pada Baidal. Beberapa waktu telah berlalu, Baidal pun berlatih melawan seekor banteng liar yang tentunya berhasil ia taklukkan. Dan ya, dalam kisah nyatanya pun Choi Baidal dikonfirmasi telah mengalahkan ratusan master bela diri di seluruh dunia. Lalu yang membuatnya terkenal adalah kemampuannya mematahkan tanduk banteng dengan tangan kosong. So, di sini dapat diambil pelajaran bahwa seterpuruk apapun, tak ada waktu terlambat untuk berusaha selama ada niat kuat dan fokus, maka tujuan tertinggi pun dapat diraih. So, gimana nih menurut kalian? Terima kasih sudah menonton dan semoga bisa dinikmati ya. Dadah!